Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Firmansyah dari kelompok 12 yang akan melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Adapun materi yang saya bawakan yaitu akad rahan dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Pembahasan yang akan saya bahas itu ada 5. Yang pertama yaitu pengertian gadai atau rahan. Yang kedua adalah dasar hukum gadai. Yang ketiga adalah rukun dan syarat gadai. Keempat adalah pemanfaatan barang gadai. Dan yang kelima adalah implementasi gadai dalam lembaga keuangan syariah. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang gadai atau RAN. Yaitu gadai syariah sering disebut juga dengan RAN, yang secara bahasa diartikan al-subut wa al-dawam, dalam kurung tetap dan kekal. Sedangkan definisi al-RAN atau gadai menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Adapun istilah RAN menurut Imam Ibnu Manzur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang digunakan. Dari kalangan ulama mazhab Maliki mendefinisikan RAN atau gadai sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi ini mendefinisikan RAN dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan untuk ulama Syafi'i dan Hambali memiliki kesamaan dalam mengartikan rahan atau gadai dalam arti akad, yakni menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang. Dalam fikih sunnah, gadai diartikan sebagai menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil manfaat. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari, gadai ialah menjadikan benda yang bersifat harta atau harta benda sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayar sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dibayarkan dari harga benda itu bila utang tidak dibayar. Adapun barang-barang yang dapat digadaikan atau yang bisa jadi jaminan gadai, yang pertama yaitu adalah barang perhiasan, contohnya atau seperti emas, berlian, perak, intan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah barang-barang kendaraan seperti mobil, motor, kapal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu barang-barang elektronika seperti handphone, televisi, laptop, dan lain sebagainya. Ada satu lagi yaitu barang-barang perkakas rumah tangga seperti surat tanah, kulkas. Itu dapat dijadikan sebagai barang gadai. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang dasar hukum gadai atau RAN. Konsensus para ulama bahwa gadai hukumnya dibolehkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada orang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ialah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedangkan di samping itu terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Adapun bunyi hadisnya yaitu sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Pembahasannya ketiga yaitu rukun dan syarat gadai. Adapun rukun gadai yaitu yang pertama orang yang berakad atau akid. Di dalam ini ada dua macam lagi. Di antaranya yang pertama yaitu yang menggadai atau rahin, yang kedua adalah orang yang menerima gadai atau murtahin. Dan rukun selanjutnya yaitu mahud alaih atau yang diakadkan. Mahud alaih atau yang diakadkan ini dibagi menjadi dua, yaitu barang pegadaian atau yang digadaikan atau marhun. Yang kedua adalah hutang yang karenanya diadakan gadai atau dain marhun bih. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga akad gadai atau sigat. Lalu untuk syarat-syarat gadai yaitu ada 5. Yang pertama adalah ijab dan qabul. Artinya yaitu misalkan kami lulus menggadaikan barangnya laptop misalnya harga 1 juta, dijawabnya aku terima gadai kamu seharga 1 juta. Untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja. Yang kedua itu tindakan tidak merugikan dan menyusahkan kepada orang yang menerima gadai atau murtahin. Misalnya orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu sesudah habis masanya, sedangkan uang bagi yang penerima atau murtahin gadai sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu tidak merugikan pemberi atau rahin dan penerima atau murtahin. Misalnya memberi syarat barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh penerima murtahin. Yang keempat itu adalah ada rahin, artinya yang menggadaikan, dan murtahin atau orang yang menerima gadai harus dengan barangnya sendiri. Tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil, misalnya kepunyaan temannya, anak panti asuhan, dan lain-lain. Yang kelima, yang terakhir yaitu adalah barang yang digadaikan itu berupa benda. Hukumnya menjadi batal bila mana menggadaikan utang. Misalnya rahin menggadaikan berkata, berilah saya uang dulu 1.000 dan saya gadaikan piutang saya kepadamu 1.500 yang sekarang ada di tangan teman saya. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang sudah disepakati. Yang keempat itu tentang pemanfaatan barang gadai atau ran. Terkait pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menggadaikan, maka ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, sementara kalangan Syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai. Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, menurut jumhur ulama kecuali kalangan Hanbaliyah tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila marhun selain hewan murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin. Persoalan lain adalah
Apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak, menurut sebagian ulama Hanafiyah, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya, maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk sifat mubazir dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang kelima dan pembahasan terakhir yaitu implementasi gadai atau RAN dalam lembaga keuangan syariah. Implementasi gadai atau RAN dalam lembaga keuangan syariah. Praktek gadai dalam perbankan digunakan dalam dua. Di antaranya ialah yang pertama, gadai dipakai sebagai produk pelengkap. Artinya yakni sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bayi al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Yang kedua itu adalah merupakan produk tersendiri. Artinya sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad RAN dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah ialah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya RAN dengan bunga pegadaian ialah terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya RAN hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal. Dalam implementasi akad RAN di lembaga keuangan syariah ada dua jenis, yaitu akad RAN dijadikan produk turunan berupa anggunan atas pembiayaan, dan kedua akad RAN sebagai produk utama dalam bentuk gadai. Yang pertama itu adalah akad RAN sebagai produk turunan atau jaminan pembiayaan. Harta yang diagunkan disebut almarhun atau yang digunakan. Harta agunan itu harus diserah terimakan oleh arahin kepada al-murtahin pada saat dilangsungkan akad rahan tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepas barang agunan tersebut kepada penerima agunan atau murtahin. Bisa juga yang diserah terimakan adalah sesuatu dari harta itu yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tengah al-murtahin. Jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain, harta agunan itu haruslah harta yang secara syar'i boleh dan sah dijual, karenanya tidak boleh mengagunkan kamar atau minuman keras, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasap juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik rahin, karena Rasulullah SAW telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita. Dalam akad jual beli kredit, barang yang dibeli dan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan, tetapi yang harus dijadikan agunan adalah barang lain selain barang yang dibeli atau al-mabi tadi. Yang kedua yaitu adalah pemanfaatan almarhun oleh al-murtahin. Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Namun itu bukan berarti al-murtahin boleh memanfaatkan harta agunan itu, sebab agunan hanyalah tausik. Sedangkan manfaatnya sesuai dengan hadis di atas tetap menjadi hak pemiliknya, yakni ar-rahin. Karena itu ar-rahin berhak memanfaatkan tanah yang diagunkan. Ia juga berhak menyewakan barang agunan, misalnya menyewakan rumah atau kendaraan yang diagunkan, baik kepada orang lain atau kepada al-murtahin. Tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan atau almarhun. Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan, baik
memanfaatkannya, baik orang tersebut adalah orang murtahin yang mendapatkan agunan maupun bukan. Hanya saja pemanfaatan barang oleh al-murtahin tersebut hukumnya berbeda dengan orang lain. Jika akad arahan itu untuk utang dalam bentuk al-hard, yaitu utang yang harus dibayar ke dalam jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya, misalnya pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah, atau beras 1 ton dengan jenis tertentu, atau kain 3 meter dengan jenis tertentu, pengembaliannya harus sama, yaitu 50 juta atau 1 ton beras dan 3 meter kain dengan jenis yang sama. Dalam kasus utang jenis hard ini, al-murtahin tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun, karena itu merupakan tambahan manfaat atas hard. Tambahan itu termasuk riba dan hukumnya haram. Jika arahan itu untuk akad utang dalam bentuk dain, yaitu utang yang tidak mempunyai pendanaan dan tidak bisa dicarikan pendananya, seperti hewan, kayu bakar, properti, dan barang sejenis yang hanya dihitung berdasarkan nilainya, maka murtahin boleh memanfaatkan barang agunan itu dengan izin dari arahan. Sebab manfaat barang agunan tidak itu tetap menjadi milik arahin, tidak terdapat nas yang melarang hal itu, karena tidak ada nas yang mengecualikan al-murtahin dari kebolehan itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.